Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul prediksi harga rumah di California menggunakan linear regression berbasis PySpark. Selanjutnya, perkenalkan, saya sendiri Wilkisa Nadifa dengan NIM 433220105. Dan saya sama Fitria Tunisa dengan NIM 433222124. Selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang ini, permasalahan harga perumahan di California menjadi isu penting yang memengaruhi perencanaan wilayah dan keputusan ekonomi masyarakat. Dengan berkembangnya data sains, analisis prediktif berbasis big data memungkinkan identifikasi pola harga rumah berdasarkan berbagai faktor seperti usia bangunan, jumlah kamar, dan pendapatan rata-rata. Dalam proyek ini digunakan algoritma linear regression dengan PySpark untuk memprediksi nilai median rumah dari dataset California Housing yang berisi lebih dari 20.000 entry, guna membantu pemangku kebijakan dan masyarakat memahami tren harga rumah secara lebih efisien. Dari latar belakang tadi, kita merumuskan beberapa pertanyaan bisnis. Yang pertama, faktor apa saja yang memengaruhi tren harga rumah di California? Yang kedua, berapa median nilai rumah di suatu area berdasarkan karakteristik? Yang ketiga, seberapa akurat model dalam memprediksi nilai median rumah? Selanjutnya, untuk penjelasan dataset akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salwa. Oke, terima kasih Bilkis. Untuk penjelasan datasetnya, kami di sini menggunakan dataset dengan judul California Housing Price dari Kaggle dengan jumlah data 2640. Untuk dataset ini sendiri, pertama kali diperkenalkan oleh sebuah makalah pada tahun 1997 berjudul Sparse Spatial Autoregressions yang ditulis oleh R. Kelly Bass dan Ronald Barry, serta dipublikasikan di jurnal Statistics and Probability Letters, serta para peneliti yang membangun dataset ini menggunakan data sensus California tahun 1990. Data ini berisi satu baris untuk setiap sensus block group. Block group adalah unit geografis terkecil yang datanya dipublikasikan oleh Biro Sensus Amerika Serikat atau US Census Bureau berdasarkan sampel. Sebuah block group biasanya memiliki populasi antara 600 hingga 3.000 orang. Dalam dataset ini, rata-rata satu block group terdiri dari sekitar 1.425.000 individu yang tinggal di area geografis yang relatif berdekatan. Dataset ini memuat 20.640 observasi tentang harga perumahan lengkap dengan 9 variabel ekonomi terkait. Nah, untuk variabelnya itu ada long, let, med age, total rooms, total bedrooms, pop, households, med-ins, dan have average. Next. Oke, selanjutnya untuk demo programnya akan saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo program dari tugas Big Data kali ini, yaitu mengenai analisis harga pada rumah di California. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita perlu menginstal PySpark, kemudian mengimport beberapa library yang digunakan seperti Pandas, NumPy, kemudian ada Spark Context, Sessions, SQL Context, Spark SQL Types, dan sebagainya. Lalu ada PySpark ML Regression,
karena kita menggunakan model linear regression. Lalu ada MLlib evaluation untuk mengevaluasi hasil dari model. Kemudian ada tuning, ML tuning, ML feature, dan evaluation atau regression evaluator. Selanjutnya ada visualisasi data menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Selanjutnya untuk visualisasi juga menggunakan beberapa konfigurasi ya seperti kolom, baris, ukurannya, kemudian mengimport RC param dari Matplotlib. Hanya beberapa ya sintaks untuk melakukan visualisasi. Kemudian untuk setting random seed untuk notebook reproducibility menekan RND seed-nya 23 dan NP random seed, RND seed, NP random seed state, RND seed. Oke, selanjutnya itu membuat session Spark atau Spark session menggunakan sintaks seperti berikut. Kita beri nama linear regression California housing. Mulai sessionnya menggunakan Spark. Kemudian untuk SQL konteks ya, tetap. Lalu ini mulai pengolahan datasetnya yaitu meload data dari file ke data frame. Untuk nama variabelnya tetap beri nama housing data. Kemudian mengambil dataset dari konten call housing data. Selanjutnya ini ada beberapa skema atau kolom dari si dataset tersebut. Ada long, lat, med age, total rooms, total bedrooms, population, household, med ins, dan med HV. Oke, selanjutnya ada load housing data atau mengambil data housing data untuk dibaca oleh Spark. Kemudian inspect 5 baris pertama. Ini. Kemudian ada memvisualisasikannya dari 5 baris pertama. Ada long, lat, mid age, total room, pattern, dan sebagainya. Kemudian melihat total kolomnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kolom. Kemudian ada melihat dari data frame-nya atau tipe datanya untuk long. Semua data ini bersifat float. Memiliki tipe data float. Ini untuk edanya. Kita misalnya melihat sampel dari populasi dan juga total bedroom dari 10 kolom pertama, baris pertama. Nih. Untuk data preprocessing selanjutnya yaitu mengadjust atau mengatur value dari median house value atau MED-HV. MED-HV itu median house value dibagi 100.000. Oke, kemudian kita melihat dua baris pertama. Oke, kemudian untuk feature engineering atau penanganan dari beberapa fitur, kita lihat dulu dari total kolomnya ini. Kemudian membuat kolom baru yang diberi nama housing DF yang mengambil data-data dari kolom-kolom yang udah ada sebelumnya. Selanjutnya ada inspect atau melihat hasilnya.
Kemudian reorder dan select column atau mengatur urutannya kembali. Kita urutin dari mat HV sampai ke bedroom. Untuk future column atau kolom-kolom yang dijadikan fitur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan fitur ke dalam vektor kolom. Seperti ini kodenya. Ini diassemble-kan. Kemudian kita menampilkan 10 data pertama dan membuat turn gate menjadi false atau ya biar dia tidak menampilkan terlalu banyak. Jadi seperti ini. Kemudian kita melakukan standarisasi. Nah, untuk standarisasi ini kita menggunakan kolom yang tadi kita beri nama feature, kemudian outputnya kita beri nama feature scale karena sudah di standarisasi. Kemudian feed data frame ke dalam scalar, kemudian kita inspect hasilnya atau melihat hasilnya. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu membagi data menjadi data train dan juga data test dengan perbandingan 8:2 menggunakan random split. Ya, untuk train data kolomnya ada ini. Selanjutnya dia membuat model elastic net. Nah, untuk model elastic net ini pertama-tama kita perlu menginisiasi dari LR atau linear regression feature-nya. Seperti ini contoh. Dari kodenya ada feature scale, label, prediction, max, regression parameter 0,3 dan elastic net parameternya 0,8 dengan standarisasinya false. Dan untuk kita memasukkan data ke dalam modelnya menggunakan perintah linear data model lr feed train data. Dan melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini menggunakan linear model koefisien dengan dense vektornya seperti ini. Kemudian feature kolomnya yang kita analisis. Kemudian ada intercept untuk modelnya menggunakan linear model intercept menilai 1,00138. Kemudian kita memasukkan koefisien dari DF pada data frame. Seperti ini. Kemudian menampilkannya. Feature dan juga koefisien. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan membuat model prediksi. Untuk membuat model prediksi ini, kita menggunakan linear model transform berdasarkan data dari data tes. Contohnya selanjutnya seperti ini, mengekstrak prediksi dari label yang benar, median dan juga prediksi. Nah, ini hasil dari pre and label 20 kolom. Selanjutnya melihat hasil menggunakan metrik menggunakan linear regresi untuk mendapatkan RMSE, kemudian MAE dan juga R2 atau sebagai evaluasinya. Untuk hasil dari RMSE itu 0,881, untuk MAE-nya itu atau mean absolute error-nya itu 0,67
Kemudian untuk R2-nya itu 0,418. Kemudian menggunakan regression evaluator dari PSpark ML package dengan nilai RMSE-nya 0,86, kemudian kemudian MAE-nya 0,67 dan R2-nya 0,425. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan regression metric dari PSpark MLlib. Untuk MLlib, walaupun termasuk salah satu caranya yaitu menggunakan metric regression, metric red and labels.rpd. Seperti ini yang tadi kita sudah buat. Kemudian memunculkan hasil RMSE-nya 0,86, kemudian MAE-nya 0,67 dan R2-nya 0,42. Oke, sekian demo program dari hasil-hasil demo program dari kami. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, dari hasil tadi kami simpulkan bahwa proyek ini menunjukkan bahwa regresi linear dengan PSpark bisa memprediksi nilai median rumah di California secara cukup akurat. Faktor seperti pendapatan, jumlah kamar tidur, dan rasio kamar per rumah tangga punya pengaruh besar. Dengan lebih dari 20.000 data, model ini memberi gambaran awal yang berguna untuk menganalisis tren harga rumah, serta membuktikan bahwa big data dan machine learning relevan digunakan di bidang properti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 10 undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.